welcome to Portray di season yang kedua. So, di episode ke-7 ini gue mau ngajakin Eris dan Justin untuk ngomongin hal yang lagi menarik di akun-akun media sosial, yaitu adalah toxic positivity. Nah, sebelum gue minta pendapat kalian, mungkin gue pengen jabarin sedikit fakta-fakta mengenai toxic positivity supaya para pendengar juga aware tentang isu ini. Jadi menurut sumber yang gue baca, toxic positivity ini adalah sebuah konsep yang fokus dengan hal positif dan melupakan atau menolak hal yang memicu emosi negatif. Contoh sederhananya sebenarnya adalah ketika teman kita cerita atau curhat mengenai masalah yang sedang dia hadapi dan respon kita itu adalah kamu akan baik-baik aja, atau mungkin kita akan merespon dengan kamu harus lebih bersyukur karena mungkin orang lain melewati hal yang lebih buruk dari kalian gitu, misalnya gitu. Nah, sebenarnya kata-kata seperti itu seolah-olah mengabaikan perasaan si teman kita ini yang bercerita. Dan juga biasanya orang yang terkena musibah atau ada masalah itu menjadi menutupi emosi negatifnya karena ingin dinilai lebih positif. Padahal kan sebenarnya alamiahnya atau naturalnya itu manusia itu memiliki sisi negatif dan positifnya gitu kan. Nah, sebenarnya juga kenapa sih maksudnya muncul isu ini? Nah, menurut penelitian adalah karena budaya kita ini memang tidak mentoleransi orang untuk sedih dan seringkali mengharapkan orang-orang itu untuk segera bangkit dari kedukaannya atau menjalani hidup yang positif secara emosional gitu. Nah, terus ya dampaknya juga gue baca agak ngeri-ngeri juga sih. Maksudnya kalau ini dilakukan secara terus-menerus dan dalam long term itu bisa jadi kegangguan psikis. Dan lama-lama itu bisa nyerang ke fisik. Karena kan kalau kita stres atau seringkali menutupi perasaan kita terus-menerus gitu, itu bisa sakit ke badan juga kan gitu. Iya, gitu sih guys. Sakit hati atau stres itu kan bisa berdampaknya ke fisik juga kan. Karena dipikirin terus ya kan. Gitu. Jadi mungkin bisa diceritakan gimana Eris atau Justin mungkin pendapatnya tentang isu ini, dan atau apa kalian pernah mengalami ini atau pernah melakukan ini ke orang lain gitu. Tuh, Tin, lo pernah nggak? Kayaknya kalau ngomong kayak gitu, even kayak gue tuh baru tahu loh gitu tentang kayak ada loh toxic positivity ini gitu. Selama ini kayak kayak bener-bener nggak pernah tahu, even kayak definisinya aja gue nggak ngerti gitu kayak tentang si toxic positivity ini gitu. Pas kemarin kita kayak decide mau bahas ini, terus habis itu gue coba cari-cari baca juga, wah ternyata mungkin gue kayak pernah ngalamin ya, atau bukan ngalamin, pernah melakukan malah kayak gue pernah ngelakuin gitu tanpa disadari gitu. Ternyata bisa jadi ketika kita mau maksudnya adalah baik, yang gue baca ya mungkin agak beda sama yang Renata baca, itu tuh lu padahal maksudnya adalah ya mungkin gue mikirnya ya udah lu terima aja emang kayak gitu loh. Jadi kita akan ngomong ke teman kita atau ke orang lain lah, intinya ya udah emang begitulah gitu, maksudnya ya udah tetap semangat ya jalaninnya gitu. Nah, kirain gue ya udah itu kan hal yang paling aman. Iya. Terus yang bisa lo lakukan ya. Betul, bukan mau cepet sih, tapi intinya adalah kayak ya udah daripada gue ngomong yang negatif atau malah nambah manasin kan lebih bahaya dong gitu kan. Jadi better ngomongnya ya yang aman aja gitu. Ternyata ada hal ini gitu. Ternyata toxic di balik itu. Iya, ya ampun gitu. Ternyata itu menyebabkan toxic ya. Terus kayak gue sekarang jadi mikir sih, jadi yang terbaik itu better gimana sih gitu. Jadinya gak jadi orang gitu. Kalau dengerin sih udah pasti dengerin curhatnya gitu kan. Nah, tapi after itu apa gitu, maksud gue apa just ya udah dengerin aja tapi lo nggak bereaksi something, kayaknya juga kurang ya menurut gue gitu. Karena kayak kalau lo cerita sama orang mungkin ya mau didengerin, tapi habis itu kan mungkin ya dia ada ngomong sesuatu hal ya lo buat lo dengerin lah gitu kan. Menurut gue kalau sampai ketika kita habis itu ya udah dengerin aja selesai gitu, agak garing ya, bukan garing, agak krik agak anti klimaks. Iya. Nah, itu bahasnya anti klimaks lah gitu. Itu sih gue kayak
kedepannya gimana menyikapi itu gitu maksud gue. Itu sih. Tapi emang ya ini tuh kayak udah kultur juga nggak sih? Kayak kita tuh ketika kita lagi berduka aja orang coba bisa kayak ngomong yang sabar ya gitu. Iya, benar. I mean sabar itu susah loh, ya nggak sih? itu gue mulai sadar, gue mencoba nggak ngomong kayak gitu itu kayak beberapa tahun yang lalu ya. Gue kayak aware gitu, mulai kayak ya juga ya orang tuh ketika lo ngomong sabar itu kayak cuma basa-basi, kayak lu nggak bener-bener kayak oke, ajarin gue sabar tuh kayak gimana, ngerti nggak? Kayak itu tuh kan susah gitu, sementara lu ngomong enak banget kayak udah sabar ya, ntar juga hilang sendiri sedihnya kayak gitu ya, oke. Tapi ya prosesnya kayak gitu, itu gue mulai sadar tuh kayak berapa tahun yang lalu, terus sampai akhirnya belakangan ini mulai muncul kayak orang-orang yang ngebahas tentang si toxic positivity ini. Jadi kayak oke, now I know gitu kan, kayak akhirnya lo terbuka nih gitu kan. Kayak ternyata ya emang lo even ketika lo mencoba menjadi positif pun lo mesti mempertimbangkan aspek kayak apa yang orang lain rasain, ya nggak sih? Iya, benar sih. Ya, jadi nggak cuma sekedar kayak lo kayak tadi Renata bilang mungkin kayak lu bilang apa ya? Tadi gue jadi lupa. Gue bilang kayak itu kan kayak semangat gitu. Mungkin maksudnya kayak lu harus lebih banyak bersyukur. Iya. Padahal orang lain mungkin gak sebaik lo gitu. Nah, menarik juga tuh kayak yang lu bilang bersyukur itu juga kan itu juga ada kayak gitu kan. Kamu tuh harus bersyukur, kamu tuh lihat dong itu orang tuh makan susah, kita bisa enak gitu. Nah, ternyata yang kayak gitu itu juga bagian dari toxic positivity, karena lu kayak ngejadiin kesulitan orang atau kesusahan orang itu jadi kayak bahan bakar lu untuk bersyukur, nggak sih? Dari komparasi ya. Sementara ya itu kayak lu ngilangin kayak lu nggak ada empatinya gitu sama mereka. Lu daripada bersyukur ya bersyukur aja gitu. Kalau lu ngeliat seseorang kesulitan, kesusahan ya lu bantu. Bukan menjadikan itu sebagai tolak ukur. Gue lebih sukses nih gitu ya kan, lebih bahagia gitu. Lu atau kebahagiaan lu kayak gitu. Setuju sih. Ini gue juga nggak tahu sih. Gue pernah baca beberapa kali, tapi itu sih yang bilang itu quote dari si Gus Dur, katanya kalau misalkan menjadikan bahan bakar. Dibilang intinya kayak gitu deh, menjadikan bahan bakar, menjadikan kesulitan orang, kurang lebih ya, ini gue lupa ingat kata-katanya kayak gitu, menjadikan ketidakberuntungan atau ketidakberuntungan nasib orang lain sebagai bahan bakar untuk rasa syukur kita tuh kayak sesuatu yang tidak berperkemanusiaan kalau kata dia. Itu menarik. Setuju juga sih. Kayak harusnya compare-nya ke diri kita yang sebelumnya nggak sih, maksudnya kayak mungkin tahun lalu kita nggak punya ini nih, tapi tahun ini kita punya ini, jadi lebih bersyukur, ngerti nggak sih? Tapi bukan ke orang lain gitu. Iya ya kan sendiri artinya. Nah kemarin gue juga, ini kan Tintin tadi sempet bingung terus mesti gimana ngomongnya ya supaya lu nggak melakukan yang toxic positivity. Pendengar yang lain juga pasti bingung deh, maksudnya setelah ini harus gimana ya kan? Iya. Tapi gue juga sempet nyari-nyari tuh kayak baca-baca kan, jadi gue mesti gimana ya kayak ya benar, kayak lu kan bingung, lu niatnya ingin memotivasi kan masukan-masukan positif gitu, tapi ternyata ada caranya juga. Jadi kayak ketika lo ketemu sama orang gitu kan ya, tadi mungkin dia curhat atau mengalami kesedihan apa kayak gitu ya, lu mencoba membukakan pikiran dia dulu sebelum lu menyemangati dia. Jadi kayak iya, hal kayak gini wajar kok terjadi, apalagi ketika kondisinya kayak gini lu jabarin gitu. Tapi gue yakin lu pasti bisa ngelaluinnya. Nah kayak gitu ternyata cara-caranya kalau gue baca-baca. Jadi ya setidaknya lu kasih lu bukain pandangan dia kalau hal kayak gini tuh wajar terjadi gitu ya. Kayak orang nangis deh, kayak gue paling nyata tuh di kita tuh biasanya misalkan kayak adik gue kan cowok ya. Nah kita tuh waktu itu nenek gue meninggal, terus kita tuh pada nangis ya. Terus satu om gue gitu malah nepok adik gue gitu, kayak jangan nangis, cowok masa nangis gitu. Iya benar. Terus gue cuma narik adik gue, gue tarik terus gue bilang nangis aja, gak usah dipikirin. Gue gituin lagi.
Wajar lo itu. berduka, lo mengekspresikan kesedihan lo, ya nggak sih? Kenapa harus ditahan gitu, ya nggak sih? Gitu. Ya itulah contoh kecilnya. Ya apa ya? Susah juga sih, orang nggak teredukasi dengan baik juga ternyata, termasuk kita pun kayak kita bertahu kan kalau ternyata mencoba jadi positif nggak sepenuhnya positif juga, bisa jadi toksik juga. Benar Itu sih. dia. Jadi kayak sulit banget ya jadi manusia Sulit. gitu. Iya. Kan sebenarnya sebelum ini kita sempat bahas sedikit kan, kayak mungkin nggak sih orang tuh memberikan toxic positivity karena orang itu nggak terlalu dekat sebenarnya. Jadi kayak kita nggak bisa nggak bisa merespon lebih baik karena kita nggak gitu kenal sama dia gitu loh, dan kita juga nggak enak menggalinya, ngerti nggak? Kayak iya gue dengerin tapi kayak apa sebenarnya ceritanya bener-bener kayak gini, misalnya kayak gitu kan kita nggak bisa kayak nggak kayak teman deket. Kalau teman deket kan mungkin kayak kita bisa ngegali kan gitu kan. Jadi kita tahu oh iya kayak gini loh gambaran besarnya, dan kita bisa menempatkan diri kita di tempat orang yang cerita itu mungkin lebih baik gitu loh. Makanya akhirnya kita bisa memberikan pandangan kita, dan memang akhirnya tetap dong nyemangatin gitu ya. Tapi mungkin kalau orang yang nggak terlalu deket ya mungkin akan seperti itu, ya nggak sih? Makanya agak sulit juga sih. Sama ya mungkin satu itu ketidakdeketan ya, terus tapi di sisi lain ya kita juga kalau kita udah sadar kayak gini ya kita ya harusnya mungkin lebih kayak ke apa ya, emang menggali lagi sih, ya nggak sih? Kayak gue juga mesti cari tahu lagi kayak cara ngomongnya yang enak gimana gitu, yang baik, yang tidak menyakiti tapi nggak jadi toksik juga gitu kan. Nah itu terus juga gue baca salah satu sumber yang lain gitu, intinya salah satu cara untuk mengurangi inilah gitu loh. Selain kita kayak cuma menyemangati adalah kita menawarkan bantuan, kayak gue bisa bantu apa gitu. Benar. Kayak lu butuh bantuan apa nih dari gue gitu. Jadi kayak kita memang be there for you gitu loh, bukan cuma sekedar kata-kata penyemangat gitu. Iya gitu sih. Ya itu menurut gue make sense juga sih. Karena gue sendiri setelah gue membaca contoh-contohnya, gue tuh merasa kayak oh iya ya gue tuh pernah diginiin sama orang dan gak enak gitu loh. Kayak dia cuma kayak semangat ya, padahal gue udah cerita panjang kali lebar gitu. Memang gue pengen cuma didengerin doang, tapi nggak gitu juga gitu. Kayak itu kesannya kayak acuh gitu loh. Iya, makanya paling bener mungkin kayak menawarkan bantuan sih, kayak lu butuh apa gitu. Iya sama gue paling sebel juga tuh kalau orang bilang ya elah baru kayak gitu, gue udah pernah kayak gini. Iya benar. Oh my gosh. Iya benar. Is it necessary you're doing this now? Kayak sekarang gue lagi curhat terus lu malah ngomong kayak gitu. Oh my god. Gitu ya, emang itu salah satu bentuk apatis. Nggak apatis sih, apa? Ya intinya tidak empati kali ya. Kurang empati. Iya, benar sih. Nah, kalau solusi ya bener boleh juga sih, masuk akal sih ketika lo tahu orang ngalamin kesulitan ya lo nawarin untuk meringankan bebannya dia, ya kan. Iya, benar sih. Untuk meringankan bebannya dia. Tapi terkadang tuh emang butuh didengerin doang loh. Iya, benar sih. Itu juga kejadian kita gitu, soalnya gue nggak berharap lo bantu karena nggak bisa dibantu gitu. Misalnya lo mau abis itu lo mau ngapain ke gue juga nggak bisa karena itu udah misalnya psikis atau apa yang emang nggak bisa gitu. Lo mau gue mau minta bantuan lo pun nggak bisa. Mungkin bantuannya nggak yang kayak kita melakukan sesuatu, tapi mungkin kayak lo boleh cerita apa aja kalau misalnya lo menemukan kesalahan atau kesulitan gitu loh, ngerti gak sih? Kayak gue akan selalu ada gitu loh, dengerin lo gitu, jadi tenang aja gitu misalnya. Even jadi gitu pendengar sih. Yang baik aja itu udah membantu ya. Iya. Karena kayak gue kejadian juga ada salah satu teman dekat gue lah gitu. Dia biasa kita emang suka curhat-curhat gitu kan. Nah dulu tuh ada satu momen kayak, "Res di mana?" "Oh lagi di sini."
gue jemput deh kata gitu. Ya udah. Ternyata dia cuma mau cerita. Jadi kita cuma muter-muter naik mobil nggak jelas kemana. Terus dia cuma cerita, oh ya udah, ya gue dengerin, ya udah. Kayak gitu aja udah ngebantu banget buat dia menurut dia. Ya. Jadi kadang emang nggak perlu action gimana sih, orang cuma perlu didengerin nggak sih? Perlu waktu ya, maksudnya waktu untuk dia gitu. Iya, waktu untuk dia, untuk apa ya? Untuk mencurahkan emosinya. Karena kan ya lo bayangin deh, sekarang kan orang banyak juga yang kayak depresi gitu-gitu kan, karena orang-orang di sekitarnya mungkin nggak cukup mendukung untuk mendengarkan masalahnya dia, atau ya jatuhnya kayak kayak toxic positivity itu yang tadi, kayak ya udahlah lo baru kayak gini aja, nggak masalah, orang tuh banyak kayak gitu. Nah pasti kan bukannya malah ngasih solusi atau meringankan, malah nambah beban pikirannya dia juga kan. Iya, ternyata masalah gue tuh nggak ada apa-apanya gitu ya kan. Tapi serba salah. Tapi serba salah loh. Terkadang memang mungkin, maksudnya bukan maksudnya mau jadi toxic positivity. Ini gue pikir mungkin di sisi yang lain ya. Misalnya gue jadinya kayak bener-bener clueless gitu ya. Misalnya kayak yang tadi, iya ini biasanya orang ini punya, misalnya yang lo terjadi di lo nih misalnya receh, misal beneran receh. Karena ada orang yang lo kadang-kadang ketemu, dia harus tahu bahwa kayak lu juga ngalamin itu sebenarnya nggak separah itu loh. Misalnya bukan separah ya, bukan parah apa ya, sebenarnya nggak kenapa-napa gitu misalnya ya. Karena ada orang yang mungkin nggak pernah ngerasa sulit atau apa yang gitu loh, maksud gue. Pernah ya, misalnya gue pernah ketemu yang emang dia lebay aja gitu loh, maksudnya bukan yang emang drama ya. Iya gitu maksud gue, bukan itu beda lagi berarti. Maksudnya bukan nggak menerima atau nggak tolerir orang punya masalah, enggak, tapi maksud gue ada yang emang drama orangnya gitu. Jadi kayak lu mau ngomong itu toxic positivity jadi agak sulit juga gitu maksudnya. Itu sih yang menurut gue pada saat gue baca susah juga ya gitu. Jadi harus gimana, kayak gue bilang kenapa gue harus gimana ngikapinnya, karena ada orang yang emang nggak bisa lo gituin, tapi ada orang yang kayak harus lo gituin gitu. Jahat gue. Soalnya emang ya cara orang ngerespon masalahnya dia kan beda-beda ya. Iya benar sih. Yes, benar. Mungkin bener kayak Tintin bilang, ada drama, ada yang sebenarnya bisa disikapi dengan baik gitu kan, dan lebih apa gitu kan, nggak tahu juga sih. Gue iya sih. Karena ya anyway kita nggak ada di sepatunya dia, ngerti nggak sih? Kita nggak tahu yang dia bener-bener rasain gitu kan, nggak ada yang tahu gitu. Iya, kenapa dia responnya kok kayaknya lebay banget ya kan, kita juga nggak ngerti kan. Apa kita terlalu dewasa? Iya itu gue bilang, apa mungkin secara mentally kita lebih siap ya nggak sih, ketika menghadapi situasi yang sama mungkin kita bisa lebih siap dibandingin dia gitu. Banyak sih faktornya kayak gitu ya nggak sih? Terlalu banyak menghadapi masalah. udah saking ya, udah sering diasah. Astaga Tuhan. Tapi intinya maksudnya kayak toxic positivity ini kan sebenarnya kayak menekan rasa negatif ya, padahal sebenarnya kan manusia maksudnya seyogyanya memang ada rasa negatif dan rasa positif itu. Jadi sebenarnya menurut gue alami aja sih, maksudnya ketika orang itu sedih, kesel, marah, kecewa, ya biarkan aja itu keluar ke permukaan gitu, daripada dipendem-pendem juga nggak bagus juga. Toh juga kan banyak yang kita lihat contohnya itu adalah orang ketika mendem perasaannya terus akhirnya dia meluapkan emosinya malah wah kaget kan kita. Iya, gitu. Orang yang biasanya nggak pernah marah gitu kan, selama ini dipendem aja mungkin gitu. Iya. Gitu. Emang ini sih mesti apa ya? Kalau menurut gue, karena kan yang namanya emosi, orang kayak lo marah, lo sedih gitu kan, lo happy, lo seneng, ya kan? Happy seneng sama aja sih. Itu kan intinya kayak emosi yang paling mendasar lah yang manusia punya gitu kan, dan kenapa mesti disembunyiin gitu kalau punya sih. Itu gitu.
honestly keluarga gue tuh termasuk nggak semuanya sih, tapi kayak gue, nyokap sama bokap itu juga tipikal yang emosional dalam arti kata enggak, justru emosionalnya tuh gampang nangis. Kayak gitu-gitu. Jadi kayak ya gini dikit nangis kayak gitu loh. Jadi kayak, tapi menurut gue ya udah it's okay gitu. Emang manusia dikasih kelebihan untuk bisa merasakan emosi yang dia punya gitu kan. Bener sih. Gitu. Iya, justru kayak aneh gak sih kalau semua orang kayak datar, seneng, terus kayak ini tuh manusia apa bukan ya kan? Maksudnya kayak hal-hal itu yang bikin manusia itu manusia gitu loh. Nah, bener. Nah, gue jadi inget juga temen gue dia punya satu masalah gitu kan. Itu tuh sampai masalah itu besar banget sampai itu dia pernah ada satu momen nangis mulu lama. Itu sampai pada akhirnya dia sampai di satu titik dia udah nggak bisa nangis loh. Oh iya. Iya, asli. Dan dia konsul gitu kan. Dia konsul sampai si dokter, gue lupa psikiater apa psikolognya bilang, kok dicerita kayak gini kok nggak nangis? Nggak tahu dok. Sedih nggak? Sedih gitu. Tapi nggak nangis, nggak bisa nangis. Udah nggak bisa dok. Gitu. Bahaya gitu loh menurut gue. Jadi kayak hilang empati jadinya. Iya, jadi kayak udah nggak ada, udah kayak robot sih. Makanya bener kata lu Re, itu salah satu cara untuk nunjukin kalau lu tuh manusia ya nggak sih, lu punya emosi. Iya, benar. Emang lu bisa sedih ya kan. Memanusiakan manusia gitu. Iya benar. Seru banget sih episode ke-7 ini. Karena kayak kita ini topik baru kan, maksudnya isu yang baru dan kita kayak kaget, ternyata selama ini yang kita lakukan adalah toxic positivity. Iya, kita terbuka gitu kan, sama pemikiran baru gitu. Iya sih, ya pasti ada lah, maksudnya either kita atau orang-orang terdekat nggak sadar gitu kan lakuin namanya toxic positivity. Benar. Gue aja kadang kalau itu gue baru sadar juga sih kayak ada orang lagi sedih, ya udah sabar aja kayak gitu ternyata kayak emang sih sebenarnya. Dan itu memang ketika gue nggak tahu mesti ngerespon apa dan gue kayak apaan sih kayak gitu kan, jadi gue cuma bisa ya itu bener itu toxic, sorry buat orang-orang yang pernah gue gituin. Gue baru sadar sekarang itu ternyata tidak baik ya, maafkan. Oke, jadi ada tambahan lain kah sebelum kita menutup episode ke-7 ini? Cukup lah ya kalau dari gue. Eris biasanya ada kata-kata mutiara, Riz. Petuah. Gue mau mengutip salah satu kata dari bukunya Becky Tumewu. Apa sih? Gak, gue nemu gitu ada we are on the same stop, are not on the same boat. Kita tuh menghadapi masalah yang sama nih misalkan, tapi kita ada di perahu yang berbeda. Kita punya cara pandang yang berbeda, jadi kita punya respon yang berbeda terhadap satu masalah. Jadi jangan disamain gitu loh. Maksudnya ketika lo ada orang menghadapi satu masalah, ya lo nggak bisa cuma bilang kayak ya udah sabar aja, ya udah santai aja, ntar juga gini gitu. Tapi ya udah saling bantu aja, apa yang bisa lo support buat dia gitu kan. Setuju. Nyambung gak sih? Nyambung sih. Nyambung kok. Nyambung. Iya. Ya itulah, asik gitu tuh. Quote yang indah, Cielah. Eris Kobuze. Bukan, itu dari buku. Kan yang nulis Mbak Becky Tumewu. Bukan, maksud gue karena kalau biasanya di akhir kayak acara-acaranya hitam putih itu tuh sampai yang sekarang dia udah nggak ada hitam putihnya, belakangnya tuh ada kata-kata mutiara gitu nih. Jadi Eris Kobuze gue bilang. Ya asli, gue udah lama nggak nonton itu. Gue emang jarang nonton TV sih. Sama. Ya. Oke, jadi mungkin di toxic positivity ini mungkin yang bisa kita ambil solusinya adalah ketika ada yang cerita sama lu tentang masalah yang dia hadapi, lu bisa kasih waktu lu untuk dia, lu dengerin cerita dia dan mungkin lu tawarin bantuan kayak lu bisa bantu apa gitu, meskipun nggak selalu tentang
kasih barang, kasih uang gitu ya kan, bisa aja kasih waktu dan perhatian lo. Dan ya mungkin baru di situ lo bisa kasih kata-kata penyemangat gitu, jadi nggak cuma asal lalu aja gitu. Ya mungkin salah satu bentuk yang paling baik adalah mendengarkan. So ketika kalian nggak punya tempat untuk bercerita, mungkin kalian bisa mengirimkan cerita kalian ke segmennya Potray, yaitu mereka bercerita. Gue suka banget nih closingnya. Dimana di situ kalian nggak akan dijudge oleh siapapun, dan hopefully masalah kalian tuh bisa menjadi inspirasi untuk orang lain yang juga mungkin menghadapi masalah serupa dan kalian baik-baik saja sekarang. Jadi mereka akan juga merasa termotivasi bahwa mereka akan menemukan solusi yang terbaik gitu. Oke, thank you semuanya yang udah dengerin. Thank you Eris dan Justin. See you on the next episode. Thank you, Bye-bye. Bye-bye.